Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab yang kedua dari buku Musa, kitab Keluaran pasal 3. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali, ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya, Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir." tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, 'Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu,' dan mereka bertanya kepadaku, 'Bagaimana tentang namanya?' apakah yang harus kujawab kepada mereka?" firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, "Akulah Aku, telah mengutus aku kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel,
Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel, dan katakanlah kepada mereka, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, telah menampakkan diri kepadaku, serta berfirman, Aku sudah mengindahkan kamu, juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, Aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan, Allah orang Ibrani, telah menemui kami. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi, kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga. Sedikit perenungan untuk kita renungkan bersama melalui terang besar Alkitab Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang keenam, bersama-sama dengan terang kecil pena ilham ilahi, roh nubuat. Pena ilham ilahi, Roh Nubuat, Sejarah Para Nabi Alfa dan Omega volume 1, halaman 293 alinea kedua dan halaman 294 alinea pertama. Terang kecil ini menjelaskan, dikelilingi oleh barisan gunung-gunung, Musa terasing bersama dengan Allah. Kuil-kuil Mesir yang megah itu tidak lagi mengesankan pikirannya dengan segala tahyul dan kepalsuannya. Di dalam suasana hikmat di antara bukit-bukit itu, ia dapat melihat keagungan yang maha tinggi. Dan sebaliknya, kini ia menyadari betapa tidak berdayanya dan tidak berartinya ilah Mesir itu, di mana-mana nama Halik tertulis.
Musa seolah-olah berdiri di dalam hadiratnya dan dikelilingi oleh kuasanya. Di tempat ini, kesombongannya dan sifat merasa diri cukup sama sekali dihapuskan. Di dalam kesederhanaan hidup di padang belantara, akibat-akibat kemewahan dan kesenangan Mesir hilang dari dalam dirinya. Musa menjadi orang yang sabar, bersikap hormat dan rendah hati, sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Terang besar Alkitab Bilangan 12 ayat 3. Tetapi kuat di dalam iman kepada Allah, Allah Yakub yang berkuasa itu. Sementara mengembalakan domba-dombanya, pada suatu hari di dekat Bukit Horeb, Bukit Allah, Musa telah melihat satu semak belukar yang menyala tetapi tidak terbakar. Ia mendekati tempat itu untuk menyaksikan pemandangan yang ajaib, dan pada saat itu juga satu suara dari dalam nyala api itu terdengar memanggil namanya. Dengan bibir yang gemetar, ia menjawab, "Ya Allah." Kepadanya diamarkan agar jangan mendekatinya dengan sikap yang tidak hormat. "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Itu adalah Dia yang sebagai malaikat perjanjian telah menyatakan dirinya kepada bapa-bapa zaman dahulu. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Saudara dan saudariku, kerendahan hati dan sikap hormat harus menandai pembawaan semua orang yang datang ke hadirat Allah. Di dalam nama Yesus kita bisa datang kepadanya dengan satu keyakinan, tetapi janganlah datang menghampirinya dengan keberanian yang sembrono, seolah-olah Allah itu sama tarafnya dengan diri kita. Ada orang-orang yang memanggil Allah yang agung, suci dan maha kuasa yang bersemayam di tengah-tengah terang yang tidak terhampiri itu, seperti mereka memanggil orang-orang yang setaraf dengan diri mereka, bahkan seperti kepada seorang yang lebih rendah daripada mereka. Ada juga orang-orang yang membawakan dirinya dalam rumah Tuhan dengan satu cara yang ia tidak akan berani melakukannya bila mana ia sedang berada di ruang pertemuan bersama dengan seorang pemimpin dunia. Mereka ini dan semua kita harus mengingat bahwa kita sedang berada di dalam hadirat Dia yang diagungkan oleh malaikat, yang di hadapannya para malaikat-malaikat itu menutupi mukanya. Allah harus dihormati. Semua orang yang sungguh-sungguh menyadari kehadirannya akan bersembah sujud dengan rendah hati di hadapannya, dan seperti Yakub yang sedang melihat khayal tentang Allah, mereka akan berseru, "Alangkah dahsyat tempat ini! Ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang sorga." Marilah kita datang menghampiri Allah dengan sikap penuh hormat. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan,